Halo sobat, kembali lagi bersama saya, Redo. And welcome to the Red Zone. Organ adalah suatu bagian dari tubuh yang tersusun dari kumpulan-kumpulan jaringan yang berguna untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu. Nah, seperti sangka sobat, kali ini aku akan membahas organ itu. Yang mana organ ini telah termasuk ke dalam bagian daripada SCP Foundation. Oke, organ seperti apakah ini? Mari kita bahas. Dalam kesempatan kali ini aku akan membahas SCP-058. Ya, ini adalah SCP yang berbentuk organ sobat, yaitu organ jantung sapi, yang mana ukurannya itu pasti lebih besar daripada organ manusia pada umumnya, yaitu jantung sapi. Yang mana kita ketahui, organ adalah salah satu alat bantu manusia yang tujuannya salah satunya adalah untuk bergerak. Namun siapa disangka sobat, SCP yang satu ini selain organ ini untuk membantu tubuhnya, nyata organ ini juga dijadikan sebagai alat untuk bergerak juga. Wow. SCP-058 adalah makhluk yang berbentuk jantung dengan memiliki 4 kaki yang mirip dengan Arthropoda. Arthropoda ini adalah bentuk dari serangga ya sobat, kakinya ini. Yang mana keempat kaki mungil ini digunakan oleh SCP-058 ini untuk bergerak. Yang mana kaki-kaki ini juga dilapisi dengan bintik-bintik kecil seperti duri yang tentunya sangat tajam. Lalu SCP ini juga memiliki beberapa tentakel-tentakel sobat yang terletak di tubuhnya ini, dan juga memiliki duri-duri tajam juga. Apabila kita perhatikan dari bentuk dan perawakan SCP-058 ini, selain tubuhnya itu yang berbentuk jantung, kalau kita perhatikan lagi, SCP-058 ini sepertinya mirip dengan kalajengking sobat. Satu sengat tajam yang berada di belakang tubuh SCP-058 ini. Nah, sempurna nih, seperti kalajengking bentuknya. Kita kembali lagi kepada tentakel daripada SCP-058 ini, yang ternyata ini adalah salah satu tentakel yang dapat juga menyerang, yaitu dengan mencambuk korbannya, yang mana cambukan bisa mencapai jarak 3,2 meter dengan kecepatan 320 meter per jam. Setiap penyerangan dan perilaku yang dibuatnya, SCP ini dapat menimbulkan kerusakan yang sangat mengerikan. SCP ini sangat berbahaya sobat, sangat berbahaya dan tidak ingin bersahabat kepada manusia. Sehingga apabila kita bertemu dengan SCP ini, dikira oleh SCP ini itu adalah musuh, maka SCP ini tidak segan-segan akan menyerang sobat atau melakukan perlawanan. Maka dari itu, SCP ini dimasukkan ke dalam level petir. Walaupun SCP ini bentuknya itu seperti kalajengking atau seperti jantung gitu, kalian jangan sepele sobat. Kalian jangan anggap enteng SCP yang satu ini, karena SCP yang satu ini memiliki kecepatan yang sangat luar biasa. Bahkan ia dapat berlari di area horizontal maupun vertikal. Dalam artian ini SCP juga dapat berlari di dinding, yang mana kecepatannya itu kisaran 90 km per jam. Wow, sudah setara lah ya dengan larinya sebuah kendaraan motor. Lalu kelebihan dari SCP ini juga dapat menggunakan bahasa manusia, yang mana bahasa yang digunakannya itu adalah bahasa Inggris dengan nada bahasa, yaitu yang dimilikinya adalah suara seperti orang yang sudah tua. Namun walaupun demikian, suaranya ini jernih, jelas, dan dalam. Meskipun apabila kita perhatikan dari SCP ini tidak ada bentuk-bentuk atau metode yang dapat mengeluarkan suara, yang jelas tidak diketahui sobat di mana suara itu berasal. Intinya ini SCP dapat berbicara. Udah di situ saja, titik. SCP ini pertama kali ditemukan di suatu situs yang tempatnya itu dirahasiakan sobat. Yang mana ketika ditemukan, ini SCP sangat-sangat tidak bersahabat sobat. Bahkan ia melakukan perlawanan sehingga menyebabkan beberapa korban di sana. Ada beberapa yang meninggoy karena SCP ini, yaitu staf pengajar dan staf agen.
Lalu ketika tempatnya telah diketahui, SCP-058 ini langsung keluar dan berkeliaran di kota dengan melanjutkan aksi-aksinya dengan membunuh beberapa korban lagi di kota itu. Yang mana dari penyerangan di kota itu menyebabkan 8% dari penduduk di kota itu mengalami tewas dan kehancuran bangunan yang mengakibatkan 70% hancur. Yang mana hancurnya bangunan itu disebabkan oleh kebakaran yang paling umumnya atau yang paling banyaknya. Dan dari kebakaran inilah banyak warga yang akhirnya tewas. Sebab itu kebakaran mungkin karena panik dari SCP ini. Lalu dah beramburan pergi tabrakan kebakaran dan tidak mempedulikan keadaan kota. Lalu selain dari itu, beberapa korban yang tewas juga disebabkan oleh sengatan daripada SCP ini. Yang mana ternyata ini sengatan dapat membunuh juga untuk para korbannya yang terkena. Namun walaupun demikian, sepertinya ini SCP sangat kuat, bukan berarti ini SCP tidak dapat dilumpuhkan sobat. SCP ini dapat dilumpuhkan, yaitu dengan cara adanya runtuh tembok bata yang sangat besar yang akhirnya menimpa SCP-058 ini. Akhirnya ia dilumpuhkan dan ditangkap, yang mana ia diangkut oleh tim SCP dan tim MTF. Bahkan tim MTF pun turun tangan nih untuk menangani makhluk yang satu ini karena sangat-sangat seriusnya, karena dengan satu makhluk ini saja sudah dapat menghancurkan 70% kota. Lalu ketika ditangkap dan dilakukan pemindahan, ternyata SCP-058 ini tetap melawan dan memberontak sobat, hingga menyebabkan banyaknya kematian dan cedera. Lalu ketika ingin melarikan diri, SCP ini untungnya dapat ditahan lagi sobat, yaitu dabrak oleh tangki M1. Nah, SCP-058 ini dijepit dengan kendaraan lapis baja. Karena telah berhasil dilakukan pemindahan dan penahanan, SCP ini akhirnya dikurung di dalam sel khusus buat dirinya, yaitu dengan sel yang luasnya itu adalah 5x5x5 dengan tinggi dinding yaitu mencapai 3 meter, yang mana dinding ini dibuat khusus dengan ketahanan panas yang sangat tinggi hingga kemungkinan tidak dapat dihancurkan oleh SCP ini. Lalu tempat ini juga didukungi dengan 10 meter beton bertulang, dan sel ini juga selalu dijaga oleh staf-stafnya. SCP ini selalu diperhatikan ketika ia diam dan ketika ia bergerak. Takutnya ini SCP akan melakukan rencana-rencana di luar dugaan staf daripada SCP Foundation. Selain penglihatan dan penjagaan daripada manusia, SCP ini juga dipantau dengan CCTV sobat. Takutnya jika manusia teledor, CCTV ada nih untuk memantau SCP jantung yang berbentuk jantung sapi ini atau berbentuk kalajengking. Bagaimana menurut kalian sobat mengenai video kali ini? Kalau kalian suka jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next time and bye. Follow juga Instagram saya, oke?